2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang makanan halal, makanan haram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas memilih minuman halal dan menghindari minuman haram. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang minuman halal. KD yang kita pelajari yaitu 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi dan menyajikan klasifikasi minuman yang halal dan haram. Sedangkan peta konsep yang kita bahas ini meliputi semuanya, yaitu minuman halal dan minuman haram. Ya, diantaranya ada arti minuman halal, hukumnya, jenis-jenisnya, membiasakan, hikmahnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita hanya fokus di minuman halal. Apa itu arti minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang baik dikonsumsi menurut ajaran Islam, ya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Kalau tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis, berarti minuman tersebut adalah minuman halal. Intinya, semua yang ada diperintahkan untuk diminum sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, itulah yang disebut minuman halal. Hukumnya bagaimana? Hukum minuman halal itu pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya adalah boleh, ya. Nah, dasarnya adalah semuanya halal. Sampai ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwa makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Minuman halal adalah minuman yang tidak mendekatkan kita pada setan atau bukan hal yang tidak diridhoi Allah. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan dengan jelas bahwa minuman yang halal lagi baik adalah minuman yang tidak memabukkan. Ini berarti minuman keras dalam Islam seperti khamr dan lain sebagainya dan jenis-jenisnya adalah haram hukumnya. Ya, intinya minuman yang sudah ada dasarnya haram itu menjadi haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dan perbuatan keji lainnya adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tuh, sudah jelas ya. Minuman keras, inamal khomru. Minuman keras yang dimaksud di sini adalah khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Sedangkan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Nah, artinya sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak
maka kalau dalam keadaan sedikit juga haram. Maksudnya bagaimana? Minuman kalau diminum banyak kok memabukkan, nah sedikitnya itu diminum sedikit juga tidak boleh, artinya haram. Jadi sesuai dengan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman halal dan baik adalah minuman yang tidak memabukkan. Itu sudah jelas ya. Jadi jangan dilanggar aturan seperti itu. Selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis minuman halal ya. Minuman yang halal dalam Islam ada beberapa macam syarat yang harus dipenuhinya. Di antaranya yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia ya. Semua jenis cairan atau air yang tidak membahayakan bagi kehidupan. Nah, contohnya minuman yang airnya alami seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, air kelapa misalkan dari buah dan sebagainya, dari buah tapi buahnya yang halal. Terus yang kedua adalah minuman yang airnya bercampur dengan benda lain yang halal. Contoh air putih campur susu, berarti minuman susu itu halal. Kopi, nah berarti air putih dengan benda lain yaitu kopi itu juga halal. Teh dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah minuman yang melalui proses kimia seperti minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, itu masih juga termasuk halal. Jenis yang selanjutnya yaitu ya, tadi kan airnya tidak membahayakan. Sekarang yang kedua adalah air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, air misalkan minuman keras itu kan memabukkan, tapi kalau sudah berubah ya, jadi tidak memabukkan itu menjadi halal. Contohnya adalah arak yang berubah menjadi cuka. Ini cuka adalah halal. Walaupun dulu asalnya cuka adalah arak itu haram, tapi setelah berubah menjadi namanya menjadi cuka, maka boleh diminum. Ya. Apalagi sekarang sebagai campuran bahan makanan dan sebagainya. Jenis minuman yang selanjutnya yang halal adalah air atau cairan bukan berupa benda najis atau terkena najis ya. Misalkan air putih halal tapi kemasukan misalkan benda-benda najis, misalkan kecampur seperti kotoran cicak jatuh di air. Nah, air itu sedikit, nah kecampur seperti itu menjadi najis. Dan itu haram diminum, tidak boleh ya. Makanya di sini jenis minuman halalnya adalah air yang bukan berupa benda najis atau terkena najis. Jenis selanjutnya yaitu air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Nah, cairan suci tapi mendapatkannya juga dengan cara halal. Karena sebelumnya sudah kita bahas ketika di makanan halal kalau mendapatkannya dengan cara haram tidak boleh atau dilarang maka menjadi haram. Maka di sini cairan suci atau air suci yang suci tapi didapatnya juga dengan cara halal juga. Nah, itulah jenis-jenis minuman halal
pada kesempatan kali ini ya, yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Silakan nanti bisa dikerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.